Kadang-kadang seneng ini perlu diupayakan, betul enggak? Kadang-kadang oleh karenanya ini salah satu upaya ini pas maulid digantung-gantung ya niki. Ya. Ini supaya ada kesan tersendiri. Seneng orang ini terhadap nabinya, memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maulidan. Mungkin wonten dibagi-bagikan makanan, seneng. Mungkin wonten acara-acara yang membuat mereka seneng. Pokoknya dipun atur pripun amrih seneng. Kadang-kadang bikin acara tenggene tempat-tempat rekreasi, teng laut, teng gunung, teng pundi, amrih seneng. Niku dipun upayakan, diusahakan supaya seneng. Kalau sudah seneng, betapa beruntungnya kita seneng sebab Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang orang mau seneng ini harus dimulai duluan, walaupun prosesnya kadang-kadang pahit. Betul ya? Tapi harus dimulai duluan. Saya kasih contoh yang jelek-jelek. Niki jelek niki. Nggih, niki jelek contoh. Wonten tiang pertama kali ngerokok niku jelek nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Pertama kali ngerokok. Maka begitu dia ngerokok watuk-watuk. Ampek. Kemudian pahit, rasanya macam-macam. Nggih. Pertama kali. Tapi wonten sing nasihati. Sik sabar dhisik. Terusno. Pahit-pahit dhisik, watuk-watuk dhisik, ampek-ampek, terusno. Sabar. Teruskan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4, berhari-hari, akhirnya sampai kecanduan. Nah, berarti kadang-kadang seneng niku harus dimulai dulu, walaupun prosesnya rodok kados ngoten niku. Ada lagi orang minum minuman keras, baunya nyegrak mboten karu-karuan, rasanya ndak karu-karuan. Begitu diminum, waduh, sabar. Wonten nasihati, sabar dulu. Walaupun rasanya seperti itu, walaupun baunya seperti itu, teruskan lagi. Wah, tambah pusing, ndak karu-karuan. Sabar. Kan sabar ya nih. Teruskan, nanti akan ketemu nikmatnya. Terus akhirnya jadi kecanduan khamr. Jadi kecanduan minuman keras. Nggih ta? Terus nggih. Nggih, seperti itu. Maka hal yang baik pun kadang-kadang seperti itu. Mau sedekah. Wah, begitu mau sedekah, iki nyapa sedekah? Sing kerja aku, sing entuk duit aku, iki duitku dhewe, nyapa tak tokne? Kenapa ndak saya pakai sendiri? Nah, seharusnya dinasihati. Sabar. Keluarkan dulu. Nanti akan rasakan Anda nikmatnya. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada Anda memaafkan, itu berat. Dia yang salah kok, saya yang minta maaf. Dia yang salah kok, saya yang duluan yang memaafkan. Nggak bisa. Sabar. Mulai dulu, teruskan. Nanti akan ada Anda rasakan nikmatnya. Silaturahmi, puasa, sholat dan lain sebagainya, hadir maulid seperti ini. Sabar, wah kesel, kesemutan, ngantuk dan seterusnya. Sabar. Teruskan, nanti akan Anda rasakan kenikmatannya. Teruskan. Nanti akan Anda rasakan kenikmatannya. Sesuatu itu kadang-kadang harus dimulai dulu. Baru Anda akan merasakan faedahnya, manfaatnya dan kenikmatannya. Betapa beruntungnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul menjadi orang yang beruntung. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau menggambarkan terlebih dahulu. Dulu beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Saya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala senang terhadap dunia kalian ini 3 hal. Sebutkan terakhir, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan
penyejuk hatiku itu di dalam sholat. Ketika sumpah, ketika galau, ketika bete ini apa? Ketika nggak tahu ngapain, bingung, risau, maka beliau sholat tenang, paling nikmat. Ada orang-orang yang dijadikan kenikmatannya itu dalam bersedekah. Kalau bisa bersedekah, lego, nikmat. Dalam bersilaturahmi, nikmat. Hadir majlis, nikmat. Betapa nikmatnya orang-orang yang dijadikan kebahagiaannya itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadirinul hadirat rahimakumullah, orang-orang yang soleh yang dijadikan kebahagiaannya itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, salah satu imamul madhab Abu Hanifah, Nu'man. Beliau Abu Hanifah ini imam madhab Hanafi ya. Beliau ini saudagar, pedagang kaya raya. Beliau punya hobi, barangkali mau ditiru boleh. Apa hobinya? Hobinya ngutangi orang. Kalau ada orang butuh terus utang, hobi, langsung seneng ini. Silakan. Saya paling seneng ngutangi orang. Hobinya lagi, kalau ternyata habis diutangi tidak bisa bayar, langsung bebas. Hobi ini begitu ada orang yang utang, senengnya luar biasa. Nyari sapa sing golek utang iki. Model-model iki sasarannya Abi Hanifah kabeh iki. Ini ketemu langsung diutangi, gak iso bayar, bebas. Hobinya beliau seperti itu. Tapi naudzubillah bidzalik, ada juga beberapa orang yang ditipu oleh dunia ini. Mereka hobinya bukan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadirinul hadirat rahimakumullah, itu semalam ya, semalam itu menghabiskan uang 60 atau 70 juta untuk nyari apa? Untuk nyari seneng. Orangnya cerita ini, dulu saya Beb, semalam itu saya hambur-hamburkan untuk saya dan teman-teman 60-70 juta saya habiskan untuk seneng. Tapi ternyata saya bisa seneng, tapi saya tidak bisa bahagia. Ternyata beda seneng sama bahagia itu. Tapi setelah saya ketemu dengan orang-orang yang baik, bisa hadir majelis seperti ini, beda rasanya. Tenangnya itu beda. Sekarang alhamdulillah saya baru tahu ini loh bahagia, ini seperti ini. Betapa nikmatnya. Ada orang yang sumpek langsung nyarinya minum-minuman keras. Ada yang sumpek pelampiasannya di obat-obatan terlarang. Ada. Ini saya dulu pernah baca, salah satu putri dari pemilik perusahaan besar luar negeri ya. Saya melihat, saya tidak sebutkan kode etik jurnalistik. Berarti orang ini masih muda, perempuan, cantik, pendidikan tinggi, sampai akhirnya pekerjaannya mapan dan dia ini punya kedudukan di perusahaan yang bagus dan tinggi, harta kekayaan banyak dan dikagumi oleh banyak orang. Tapi akhirnya terjun dari apartemen bunuh diri, tidak menemukan makna kebahagiaan ternyata.